Rabu, tanggal 8 September tahun 2021, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkunjung ke Kabupaten Bangka Barat dalam rangka penilaian petani dan kelompok wanita tani berprestasi. Petani yang mewakili Kabupaten Bangka Barat dalam Lomba Petani Berprestasi adalah Bapak Cendra Jayawiguna, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Muntok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dibawakan oleh Helda Eryani SP yang juga merupakan koordinator BPP Muntok. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta tim. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi beserta tim, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat beserta tim, dan perwakilan dari Kelurahan Keranggan, serta penyuluh pertanian BPP Muntok. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat kepada Bapak Ibu Presiden Megawati, dipersilakan. Pak Cen ini sangat-sangat kreatif orangnya, tapi dengan harapan nanti berdasarkan profil dari. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat berharap agar petani di Bangka Barat dapat mengungguli petani-petani yang ada di kabupaten lainnya. Selain itu, beliau juga berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memacu petani-petani lain yang ada di Kabupaten Bangka Barat untuk lebih kompeten, berdaya saing, dan semakin semangat mengembangkan usaha pertaniannya, yang didukung juga dengan pendampingan dari kinerja penyuluh yang baik dan optimal. Ini sebagai nantinya itu harapannya Pak Kadis dan kawan-kawan tim untuk menjadi motivasi bagi petani-petani yang ada di Bangka Barat ini, bahwa apa yang sudah diusahakan itu bisa dilihat hasilnya dan tidak sia-sia gitu. Jadi untuk memberikan, bisa termotivasi dengan adanya Pak Cen ini. Tujuan kita itu adalah bagaimana memberikan semangat kepada semua petani, semua kelompok petani, gaboktan, termasuk juga kawan-kawan penyuluh, agar lebih keras lagi bekerja untuk meningkatkan kualitas usahanya, meningkatkan lagi produktivitasnya. Yang tadinya cuma skalanya kecil, kalau bisa berkembang. Yang tadi pasarnya hanya seputaran Mentok, kalau bisa masuk ke Pangkal Pinang, masuk ke Palembang, masuk ke Jakarta sana. Nah, ini motivasi yang kita lakukan di dalam rangka menilai. Jadi lebih tujuannya ke sana, meningkatkan produktivitas, meningkatkan peluang usahanya, termasuk juga skala pemasarannya. Dan yang paling penting adalah Bapak harus bermitra dengan para petani lain. Jadi itu menjadi salah satu kekuatan Bapak. Kan masuk penilaian kita salah satunya itu. Bapak harus menjadi mitra. Nanti kita dengar dari kawan-kawan yang sudah megang bangkunya untuk menanyai terkait dengan apa aktivitas Bapak. Gitu kan, ini bukan menginterogasi ya. Kita ini berbagi pengalaman. Kalau Bapak bagus, nanti kita adopsi, kita kembangkan di tempat-tempat lain gitu ya. Sehingga Bapak menjadi model. Nah, kalau nggak dipraktekkan itu sulit. Saya coba terus. Jadi karena saya pikir begini, kalau kita nggak bisa bikin bibit, itu kita kesulitan di sini, kita di pulau itu ya. Sebelum dilakukan penilaian, ditampilkan video selayang pandang mengenai kegiatan Pak Cendra dalam melakukan usaha taninya. Ini adalah istilahnya verifikasi bahasa. Jadi verifikasi dan konfirmasi terkait keberadaan apa yang Bapak lakukan ini. Ya, nanti silakan Pak Jen, nanti ditanya oleh kawan-kawan ini. Jadi silakan Bu Dewi, Bu Petri, Pak Kun, Bu Nurida, ya Pak Arianto, melakukan kegiatannya. Sampai 2 tahun di Jakarta, kembali lagi ke modal. Ada mengembangkan yang lain lagi, berarti lebih dari 3. Dalam usaha taninya, Pak Cendra telah berhasil membudidayakan berbagai jenis tanaman baik tanaman sayuran maupun buah-buahan seperti pepaya, sirsak, belimbing, dan lengkeng. Selain itu, Pak Cendra juga menjadi pelopor pertama budidaya jamur tiram di Muntok, dan saat ini juga telah berhasil membudidayakan madu kelulut. Dalam menjalankan aktivitasnya, Pak Cen tak segan untuk berbagi ilmu pengetahuan dan saling berdiskusi sesama petani. Dari sejumlah upaya panjang yang telah Pak Cendra lakukan, semoga usaha pertanian Pak Cendra dapat semakin berkembang dan Pak Cendra dapat meraih predikat sebagai petani berprestasi, sehingga mampu menjadi contoh dan memotivasi petani lainnya di Kabupaten Bangka Barat.
Dengan selesainya kegiatan penilaian terhadap calon petani berprestasi, maka berakhirlah kegiatan penilaian di tempat Pak Cendra. Kemudian acara penilaian dilanjutkan ke Desa Air Putih, untuk melakukan penilaian terhadap kelompok wanita tani perkasa, Desa Air Putih. Perjalanan dari rumah Pak Cendra ke Desa Air Putih berjarak sekitar 15,2 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Desa Air Putih berada di wilayah Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2.907 jiwa. Desa Air Putih terdiri dari 2 dusun dan terletak di dataran rendah dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 122 km persegi. Sebagian besar penduduk Desa Air Putih bermata pencaharian sebagai petani dengan berbagai jenis komoditas yang diusahakan. Namun ada beberapa jenis komoditas yang menjadi unggulan petani dalam melaksanakan budidayanya, yaitu padi ladang, ubi kayu, jagung, cabai, durian, mangga, sawit, karet, lada, dan keranji. Tiba di Desa Air Putih, tepatnya di Gedung Galeri Sehagai Sedayung Desa Air Putih, kedatangan kami disambut meriah oleh Kepala Desa Air Putih beserta ibu-ibu pengurus kelompok wanita tani perkasa. Sebelum acara penilaian kelompok wanita tani berprestasi, kedatangan kami disuguhkan dengan berbagai makanan dan buah-buahan khas daerah setempat. Seperti mie kuah ikan khas Bangka Belitung, aneka kue buatan Ibu Kuat Perkasa dan aneka buah-buahan seperti cempedak, duku, rambutan dan buah keranji yang merupakan buah hasil hutan khas Desa Air Putih. Serta rebusan biji cempedak yang merupakan camilan kesukaan Kabid PSP dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat Ibu Khairanis SP. Dan tak ketinggalan kami disuguhkan minuman wedang buaya, yaitu wedang yang terbuat dari rempah-rempah dan lidah buaya, yang merupakan salah satu wedang andalan dari KWT Perkasa Desa Air Putih. Kami sangat berterima kasih karena kita sesuai di dalam Kepala Desa Air Putih Ayun Permana menyatakan bahwa pembentukan kelompok wanita tani perkasa ini sesuai dengan visi dan misi Desa Air Putih, yaitu bertanam, berinfak, edukatif, rukun, tumbuh, aman, nyaman, dan maju. Kata bertaman itu sendiri identik dengan pertanian, sehingga diharapkan Desa Air Putih mampu meningkatkan pendapatan masyarakatnya melalui sektor pertanian dengan meningkatkan keaktifan kelompok-kelompok taninya, khususnya kelompok wanita tani perkasa yang memiliki semangat yang baik dan mampu berprestasi. Walaupun nama perkasa identik dengan laki-laki, menurut Ibu Insinyur Megawati, nama perkasa pada kelompok wanita tani ini sangat menggambarkan karakteristik anggota kelompoknya yang terdiri dari ibu-ibu yang begitu perkasa dan semangat dalam kegiatan budidaya pertanian. Nah, jadi memang perkasa karena kue angkol, becah batu, pokok segala macam yang katanya itu pekerjaan laki-laki bisa dikerjakan. Bahkan banyak kelebihannya dibandingkan dengan laki-laki. Itu yang ada ya? Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Juwaidi SP, MP, selaku Ketua Tim Penilai Provinsi mengatakan penilaian yang dilakukan terhadap petani dan kelembagaan petani tersebut merupakan salah satu bentuk motivasi untuk meningkatkan produktivitas usaha dalam pengelolaan usaha tani. Kami bisa masuk ke sekarang ini. Baik ke aspek budidaya yang juga masuk, ke pengelolaan yang kita lihat juga masuk, termasuk juga terkait dengan ketahanan pangan keluarga. Oke, harapan kami melalui penilaian kelompok-kelompok ini bisa berkembang dengan besar dan bisa mengelola segala macam jenis komoditi pertanian sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing. Hari ini kita lihat di Desa Air Putih ini banyak sekali produk hortikultura yang bisa diolah untuk hilirisasinya, untuk diolah. Nah, tinggal diolah sedemikian rupa
Selain Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tim penilai juga melibatkan Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian, Insinyur Kemas Arfani Rahman, para Kepala Seksi Lingkup Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian, serta 3 orang penyuluh pertanian senior yang menjabat sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Bangka Belitung. Kelompok wanita tani perkasa awalnya lahir atas dasar keinginan ibu-ibu di Desa Air Putih yang membutuhkan suatu wadah agar mereka dapat mengapresiasikan keinginan untuk lebih maju dan ingin membantu keluarganya. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuannya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan melalui keahlian yang didapatkan serta mampu meningkatkan kapasitas pribadi sebagai sumber daya manusia yang bermanfaat di dalam keluarga dan masyarakat. Hingga akhirnya terbentuklah KWT Perkasa yang mendapatkan legalitas dari Kepala Desa Air Putih pada tanggal 12 Maret tahun 2014 silam dengan SK Kepala Desa Air Putih nomor 014 tahun 2014, serta Akta Notaris tanggal 3 Oktober tahun 2016. Dengan susunan kepengurusan yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara serta 18 orang anggota kelompok. Pada tahun pertama pembentukan kelompok, tahun 2014, kegiatan yang dilakukan kelompok wanita tani perkasa ini hanya sebatas pertemuan yang digabung dengan pertemuan kelompok tani. Di tahun 2014 ini pula, KWT Perkasa mulai mengajukan proposal permohonan bantuan untuk kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan optimasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL, atau Pekarangan Pangan Lestari P2L. Dengan didasari atas niat, semangat dan keinginan yang mantap untuk memajukan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui kelompok wanita tani, dengan harapan setiap subkegiatan yang berbasis usaha agribisnis dari pengolahan hilir home industry yang dilaksanakan oleh anggota KWT Perkasa dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di lingkungannya. Petani dan kelembagaan petani yang diusulkan dari 3 kabupaten yang ikut serta dalam lomba ini, merupakan petani dan kelembagaan petani yang terbaik di daerahnya. Mereka yang menang di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendapatkan penghargaan dan diundang pada peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun ini. Melalui penilaian ini, para petani diharapkan terdorong untuk meningkatkan produktivitas usaha taninya dan penyuluh pertanian termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Pada tahun 2015, KWT Perkasa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui dana APBN berupa dana bantuan sosial kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan P2KP optimasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep KRPL. Kegiatan P2KP merupakan implementasi dari Perpres nomor 22 tahun 2019 tentang kebijakan percepatan penganekaragaan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan Permentan nomor 43 tahun 2009 tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga. Dengan demikian, akan terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dalam kawasan tersebut dari optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Demikianlah rangkaian kegiatan penilaian petani dan kelompok wanita tani berprestasi di Kabupaten Bangka Barat, tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021. Semoga dengan adanya kegiatan semacam ini petani serta kelompok tani di Bangka Barat khususnya untuk lebih berlomba-lomba menjadi yang terbaik untuk membantu perekonomian keluarga yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat, yang sejalan dengan visi misi Kementerian Pertanian yakni pertanian yang maju, mandiri, dan modern.
Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang madi. Jika ada kata yang salah, mohon kami dimaafkan. Jika Tuan dan Puan berkenan, subscribe, like dan dibagikan. Makan durian dikasih kawan, sekian dan terima kasih, kawan. Sampai jumpa.